Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum rangkaian listrik, modul 1, hukum Ohm dan Kirchhoff arus dan tegangan. Di sini saya akan berfokus lebih ke percobaannya dengan menggunakan aplikasi multisim. Nah, di sini ada 3 percobaan ya. Yang pertama yaitu hubungan arus dan tegangan, hukum Kirchhoff untuk arus, dan hukum Kirchhoff untuk tegangan. Oke, kita coba dulu rakit atau kita buat dulu rangkaiannya ya di multisim. Caranya itu yang pertama, di sini kita letakkan dulu sumber tegangannya. Nah, sumber tegangan itu pada multisim itu letaknya di sebelah kiri bagian atas di sini, di pojok nih. Nah, kita klik, terus kita butuhnya DC power. Kita tekan saja power source dulu, lalu klik DC power. Klik OK, kita letakkan di bebas di mana saja. Nah, terus di sini kan ada tanda panah di sini. Di sini artinya sumber tegangan di sini akan menjadi parameter. Jadi ini akan kita atur-atur dari saat sesuai tabel percobaannya ya. Jadi yang pertama nanti kita ukur 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt dan seterusnya sampai 10 volt. Nah, kita rakit dulu, kita buat dulu rangkaiannya. Nah, selanjutnya kita letakkan di sini ada ampere meter atau kita bisa di multisim bisa menggunakan multimeter yang di setel untuk mengukur arus, jadi ampere meter. Nah, kita letakkan. Nah, multimeter itu letaknya ada di bagian kanan pojok di sini. Nah, kita tekan. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita posisikan saja di mana bebas. Nah, kita posisikan di sini. Kemudian setelah itu kita lihat lagi di sini ada yang namanya hambatan atau resistor. Nah, dia multisim bisa dilihat untuk resistor letaknya di sini di toolbar bagian kiri juga di samping sumber tegangan tadi. Atau di sini tulisannya place basic. Kita tekan. Nah, kita pilih di sini ada banyak ini, kita pilih resistor. Resistor yang akan kita gunakan adalah kita lihat dulu ya. Nah, resistor yang akan kita gunakan itu adalah 100 ohm. Kita pilih 100 ohm. Bisa kita cari melalui ini secara manual di scroll atau bisa kita tulis saja seperti ini 100 ohm. Oke, tinggal kita okekan saja. Nah, di sini kan kalau untuk mempermudah bisa kita putar aja posisinya dengan menekan Ctrl R. Nah, posisinya sudah mantap. Nah, baru kita klik, kita letak. Oke, di sini udah pas ya. Nah, oh ya, saya lupa juga. Ini untuk sumber tegangan kita menggunakan untuk parameter yang pertama tadi kan kita menggunakan 1 volt. Oke, 1 volt. Nah, sudah berbentuk seperti ini, sudah kita letakkan semua komponennya lalu kita hubungkan. Hubungkannya dengan menekan ujung ujung sumber tegangan ini, lalu kita klik dan akan kita arahkan. Kita arahkan kepada multimeternya, lalu kita klik. Oke, kalau sudah gambar merah warna merah seperti ini dia sudah terhubung ya. Selanjutnya kita klik lagi di sini. Oh ya, jangan lupa kita untuk multimeter ini terdapat polaritas, ada plus minusnya. Jadi harus diperhatikan ya. Di sini ada kalau sumber tegangan itu cara menandakannya kalau plus itu dia garisnya panjang di sini, untuk minus itu garisnya pendek. Oke, lanjut dari multimeter kita lanjutkan, kita klik lalu kita sambungkan ke komponen selanjutnya ke R1. Oke. Selanjutnya dari R1 kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi ke bawah samping. Kita klik, baru kita klik lagi di sini. Oke. Terus jangan lupa untuk menambahkan ground. Nah, ground itu letaknya hampir sama juga di place source. Kita pilih ground. Oke. Nah, ground di sini. Nah, sudah seperti ini. Kita tinggal mengaktifkan saja rangkaiannya.
Namun sebelum kita aktifkan, kita atur dulu multimeternya. Nah, di sini ada keterangan kan. Di sini nanti akan menampilkan harganya atau nilainya. Di sini ada ampere, ada volt, ada ohm, ada dB atau desibel. Nah, kita akan mengukur arus pada percobaan pertama ini kan kita akan mengukur arus. Arus kan. Nah, kita tekan saja ampere. Nah, di sini ada gambar seni bergelombang ini artinya AC, sumber AC. Karena kita menggunakan sumber DC yaitu kita pilih yang lurus. Oke. Nah, setelah rangkaiannya sudah multimeternya sudah kita ini setel, baru kita klik ini run. Nah, run. Sudah di running kan, baru kita klik multimeternya 2 kali. Nah, di sini sudah keluar kan eh, nilai dari arus. Arus dengan parameter tegangan kita yang pertama itu 1 volt, 10 miliampere. Nah, 10 miliampere ini kita masukkan ke dalam data pengamatan kita. Nah, kita masukkan ke dalam ini. 10 miliampere. Oke, kita lanjut ke 2 volt ya. 2 volt. Caranya untuk mengganti nilai tegangan ini kita stop dulu rangkaiannya, baru kita klik 2 kali di sumber tegangannya, lalu kita ganti saja ini 2 volt. Cukup ini saja yang di bawah, nggak usah diganggu, yang atasnya saja. Klik OK, lalu kita running lagi. Nah, kita tekan lagi multimeternya. Nah, di sini angkanya sudah berganti ya menjadi 20 miliampere. Nah, kita masukkan datanya lagi 20 miliampere. Yang selanjutnya kita close lagi, lalu kita matikan atau kita stop rangkaiannya. Kita stop, lalu kita klik ini lagi untuk mengganti ke sumber tegangan selanjutnya itu 3 volt. Jadi ini kita akan melakukan percobaan ya dari 1 volt sampai ke 10 volt. Berapa nilai arus yang didapat. Nah, kita ganti jadi 3 volt. Oke. Lalu kita start lagi ya. Kita start lagi. Kita lihat lagi di multimeter. Nah, arusnya di sini jadi 30 miliampere. Kita catat 30 miliampere. Nah, yang selanjutnya 4 volt. Kita matikan lagi. Dan lalu kita ganti lagi ini sumber tegangannya menjadi 4 volt. Klik OK. Lalu kita running. Lalu kita cek lagi di multimeternya sudah berubah menjadi 40 miliampere. 40 miliampere. Selanjutnya kita ganti lagi, kita matikan dulu aliran rangkaiannya. Terus juga kita ganti menjadi 5 volt. 5 volt. Oke, kita running lagi. Lalu dicek lagi di multimeter dan sekarang menjadi 50 miliampere. Kita masukkan datanya lagi. Nah, yang selanjutnya kita close lagi ini, kita matikan. Seperti itu terus berulang-ulang. Nah, kita ganti ini klik 2 kali menjadi 6 volt. 6 volt. Klik OK. Nah, di 6 volt apa yang terjadi? Kita klik run. Lalu kita cek di multimeter dan menghasilkan 60 miliampere. Ya, 60 miliampere. Sini kita masukkan datanya 60 miliampere. Selanjutnya ke 7 volt. Kita stop dulu. Lalu kita klik 7 volt. Oke. Lalu kita start. Kemudian kita cek di multimeter atau ampermeternya. Sekarang menjadi 70 miliampere. Nah, 70 miliampere. Oke, yang selanjutnya kita matikan lagi. Kita klik ini 2 kali untuk mengganti tegangannya ke 8 volt. Lalu kita klik multimeternya. Oh, salah. Kita klik run. Lalu kita cek di multimeternya, ternyata sekarang sudah 80 miliampere. Sorry, saya salah tekan mulu ini. Lanjut. Jadi sekarang 80 miliampere. Nah, kemudian kita matikan lagi rangkaiannya. Lalu kita klik lagi, kita rubah menjadi 9 volt sekarang. Lanjut, kita start lagi, kita running.
Lihat apa yang terjadi, sekarang sudah menjadi 90 mA untuk arusnya. Nah, sekarang kita lanjut, kita stop lagi, kemudian kita ganti jadi 10 volt. 10 volt, oke. Terus kita running, dan kita cek di ampere meternya atau multimeternya, sekarang sudah menjadi 100 mA. Nah, di sini bisa dilihat ya, di data ini kita bisa melihat bahwa ternyata semakin besar tegangannya, semakin ini besar tegangannya, ini kita tetap resistornya tetap menggunakan 100 ohm. Kita lihat dari tegangannya, semakin besar tegangannya bahwa mengakibatkan semakin besar juga arusnya. Nah, itu adalah yang bermakna berarti tegangan itu berbanding lurus dengan arus. Itu hukum Ohm. Ya, sesuai dengan rumus juga kan, dalam hukum Ohm itu I sama dengan V per R, yang dimana I sama dengan V per R, I berbanding lurus dengan V namun berbanding terbalik dengan R. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang berbanding terbaliknya. Nah, di sini kita sudah melihat ya, bahwa semakin besar tegangannya, maka arusnya juga semakin besar. Oke, lanjut ke tabel yang kedua ini, kita juga akan mengisi ini dengan resistor atau hambatan 220 ohm. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kan nih yang pertama tadi R1-nya 100 ohm. Kita ganti saja menjadi 220 ohm. Oke, 220 kan. Nah, kita ulangi lagi tegangannya dari 1 volt. 1 volt ya. Oke, kita running. Kita cek multimeternya sekarang, ampernya menjadi 4,545 mA. Kita tuliskan datanya 4,545. Oke, yang selanjutnya untuk tegangan 2 volt. Nah, sekarang ini seperti tadi ya, tegangannya juga berubah hanya saja untuk saat ini resistornya saya ganti menjadi 220 volt. Oke, 220 ohm. Nah, kita ganti jadi 2 volt, klik OK. Oh, salah. Saya harus jangan lupa ya teman-teman, untuk menggantinya itu matikan dulu, stop dulu ini alirannya, lalu kita klik ganti 2 volt, oke. Baru kita running lagi, kita lihat di multimeter. Nah, di sini arusnya 9,091 mA. Oke, kita tulis saja 9,091 mA. Selanjutnya ke 3 volt. Kita ganti sumber, oh ya, kita matikan dulu rangkaiannya. Terus kita ganti sumber tegangannya di 3 volt, lalu kita running kembali apa yang terjadi, dan sekarang arusnya menjadi 13,636 mA. Kita tuliskan di tabel pengamatan. Oke, kita stop lagi, kita ganti menjadi 4 volt. 4 volt, klik OK, kita running. Nah, kita cek sekarang arusnya menjadi 18,182 mA. 18,182 mA. Terus kita cek lagi untuk di tegangan 5 volt. 5 volt. Nah, klik OK. Lalu kita running. Kita cek di multimeter atau di ampermeternya sekarang sudah menunjukkan angka 22,727 mA. 22,727 mA. Oke. Selanjutnya kita stop dulu nih. Lalu kita ganti sumber tegangannya menjadi 6 volt. 6 volt. Kemudian kita running kembali dan lihat tegangannya, arusnya berubah menjadi 27,273 mA. 27,273 mA. Oke. Kita stop lagi, lalu kita ganti menjadi 7 volt. Terus kita running, lalu kita cek multimeternya menjadi 31,818 mA untuk arusnya. 31,818 mA. Oke.
Oke, kita matikan lagi ini, lalu kita ganti sumber tegangan menjadi 8 volt. Klik OK, kita running, dan kita cek di multimeternya sekarang sudah 36,364 mA. 36,364 mA. Kita lanjut, kita matikan lagi ini, lalu kita ganti sumber tegangannya menjadi nilai sumber tegangannya menjadi 9 volt. Lalu klik OK, kita running kembali ya. Terus di sini menunjukkan arusnya 40,909 mA. 40,909 mA. Nah, yang terakhir ini ke 10 volt. 10 volt nilai tegangannya ya. Terus kita running, apa yang terjadi? Dan sekarang arusnya menjadi 45,455 mA. 45, sebentar saya lupa, 455 mA. Nah, di sini teman-teman, bisa kita lihat ya. Dengan tabel pertama tadi kan kita membuktikan bahwa semakin besar tegangan yang kita berikan terhadap rangkaian itu, malah makin besar juga arus yang dihasilkan. Artinya tegangan itu berbanding lurus terhadap arus. Nah, jadi makin besar tegangannya, semakin besar arusnya. Nah, di tabel kedua kita bisa melihat bahwa arus itu tuh berbanding terbalik dengan yang namanya hambatan R. Nah, hambatan yang pertama itu kan 100 ohm. 100 ohm ya. Nah, kita adakan percobaan pertama yaitu tegangannya 1 volt. Lalu di arusnya muncul 10 mA. Nah, pada tabel yang kedua ini kan kita ganti tahanannya menjadi 220 ohm. Nah, kita coba percobaan pertama dengan tegangan 1 volt malah menghasilkan 4,545 mA. Nah, kenapa di sini bisa berkurang? Nah, di sini lebih besar, di sini lebih kecil karena tahanan ini kita naikkan menjadi 220 ohm. Nah, disitulah seperti bunyi hukum ohm ya. Jika suatu pengantar diberikan tegangan, diberikan arus yang berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, jadi sudah terbukti ya di sini ya hukum ohm itu bahwa memang di sini ya hasilnya 4,545, di sini 10. Sedangkan yang di percobaan terakhir ini pun tegangannya itu yang kita berikan 10 volt dan arusnya di sini dihasilkan hanya 45,455, sedangkan yang di tabel pertama tadi percobaan kita di sini 100 mA karena dipengaruhi oleh hambatannya. Karena hambatan ini berbanding terbalik. Sehingga kalau semakin besar hambatan itu malah semakin kecil juga arusnya, tapi pokoknya dia berbanding terbalik karena dia membagi gitu. Oke. Sudah jelas ya, teman-teman. Nah, di sini kita stop dulu. Nah, kita akan lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua karena sini ribet ya, kita buat aja new di sini. New. Kita klik create. Oke, kita ke blank lagi ya. Blank page-nya. Oke, untuk hukum Kirchhoff untuk arus. Nah, kita lihat dulu bagaimana gambar rangkaiannya. Seperti ini. Oke, kita rangkai saja langsung ya. Yang pertama, sama kayak tadi, kita pasangkan sumber tegangan DC. Kita memakai DC, tetap DC. Oke. Lalu kita apa lagi? Nah, di sini ada hambatan. Kita pasang hambatan atau resistor, flash basic tadi ya. Resistor 100 ohm. Oke. 100 ohm kita pasangkan di sini. Pasangkan di sini di mana kalian mau, bebas. Nah, terus di sini ada ampermeter. Ampermeter kita pasangkan, kita ambil saja multimeter ini. Nah, kita pasangkan di sini multimeter. Lalu setelah itu kita letakkan lagi nih komponennya, ada multimeter
kita menggunakan 3 multimeter ya, multimeter 1 atau ampermeter 1, ampermeter 2, dan ampermeter 3. Nah, kita letakkan lagi ampermeter 1-nya. Nah, nih kalau apa kan nih posisinya agak susah, boleh kita ini saja, kita tekan Ctrl R biar dia miring seperti ini. Nah, biar dia miring seperti ini, kita letakkan di sini. Kita cek, oke sudah benar. Ya, lalu kita letakkan hambatan ya. Hambatannya tuh oke, kita letakkan hambatan sebesar 220 ohm. Klik OK, lalu kita tekan Ctrl R. Nah, kita letak di sini. Oke. Kita cek lagi rangkaiannya. Nah, ini R1, R2, R3. Kita kurang multimeter yang ketiga dengan resistor yang ketiga. Oke, kita letakkan lagi R3 dengan besar 330 ohm. Oke, kita letak, kita atur posisinya dengan menekan Ctrl R. Kita atur posisinya di sini. Oke, sudah pas, baru kita letakkan lagi multimeter. Multimeternya di sini. Kita ubah posisinya dengan menekan Ctrl R. Lalu kita rubah posisinya. Kita letakkan sejajar di sini. Sip. Nah, sudah seperti ini kan, lalu kita hubungkan. Seperti biasa yang tadi kita tekan ujungnya ini. Nah, ujungnya di sini. Lalu kita arahkan ke sini. Oke, terhubung. Kita lanjutkan lagi ke sini. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ini ke sini. Ini. Oke, terhubung. Terus yang di sini kita jumper ke sini. Nah, kita jumper. Maksudnya kita hubungkan ke sini. Oke. Sudah itu ini ke sini. Nah, sudah itu ini sini. Asik lah ini menghubung-hubungkan gini ya. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Oke. Terus ini ke sini. Nah, terhubung dan jangan lupa kita pasangkan ground. Ground. Ini groundnya, simbol untuk ground seperti ini. Kita letakkan di sini. Sip. Nah, oh ya, ini sumber tegangannya kita menggunakan 5 volt ya. 5 volt DC. Ya, seperti di tabel ya. Percobaan kedua, hukum Kirchhoff untuk arus. Nah, sumber tegangannya ini 5 volt DC. Sip. Lalu kita tes ya, kita tes sekarang. Nah, untuk yang pertama itu di sini kita akan nyalakan semuanya. Lalu kita amati arus yang dihasilkan di setiap ampermeter ini, multimeter 1, multimeter 2, multimeter 3 yang kita jadikan ampermeter untuk mengukur arus. Nah, ingat ya, perlu diingat teman-teman, untuk pemasangan ampermeter itu secara seri ya. Terus kalau untuk pemasangan voltmeter itu secara paralel. Nanti saya akan tunjukkan ya di percobaan yang ketiga nantinya. Oke, kita boleh running saja ini, kita running. Lalu kita buka multimeter 1, kita buka multimeter 2, dan kita buka multimeter yang ketiga. Oke. Kita akan mengukur arus ya, arus. Nah, arus. Oh ya, kita ulang arus dan kita akan mengukur arus. Nah, ya. Oke, sip. Akan mengukur arus. Nah, ini kan. Kalian jangan bingung nih. Ini kan banyak nih. Nah, kalian jangan bingung. Di sini kan ada multimeter XMM1. Nah, ini ada tulisannya XMM1, XMM2, XMM3. Nah, pas. Jadi
Multimeter yang pertama itu menunjukkan arusnya itu 21,552 mA. Kita tuliskan saja langsung di data arus pertama ya, 21,552. Arus yang kedua itu 12,931, 12,931, dan arus yang ketiga di sini yaitu 8,621. 8,621. Nah, ini dalam percobaan kali ini ya, ini kan katanya hukum Kirchhoff untuk arus. Nah, jadi teman-teman, hukum Kirchhoff itu ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan ada hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 itu adalah jika suatu arus listrik memasuki suatu titik percabangan, melalui titik percabangan, jumlah besarnya akan arus yang keluar itu besarnya akan sama dengan arus yang masuk. Duh, ini kata-kata saya agak berlepotan ini, maaf teman-teman. Ya intinya gitu. Jika ada suatu arus yang masuk ke dalam titik percabangan, besarnya itu akan sama, besar arus yang keluar itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar itu akan sama dengan jumlah arus yang masuk. Nah, langsung saja lah kita buktikan ya. Nah, di sini kan arus yang ini dari sini kan 21,552 di XMM1 ini ya. Terlihat ya XMM1 ini besaran 21,552. Nah, di sini ada titik percabangan nih teman-teman. Ada yang ke XMM2 atau ke R2, ada yang ke R3. Nah, apabila arus yang ini nih bisa kita katakan dengan I1 atau I1 lah, I totalnya. Nah, dia masuk ke titik percabangan, terbagilah dia arus itu, I2 dan I3. Nah, besarnya I1 itu bakal sama dengan I2 ditambahkan dengan I3. Kita cek saja langsung ke kalkulator. Nah, besarnya itu kita cek ya. 12, kita arus yang kedua, arus di R2 kita tambahkan dengan arus di R3. 12,931 ditambah dengan 8,6621 sama dengan, nah, terbukti ya teman-teman, hasilnya sama dengan arus 1, I1. Nah, itulah pengertian hukum Kirchhoff yang pertama. Jika suatu arus masuk ke dalam titik percabangan, besarnya akan sama dengan arus yang masuk tersebut, besar keluarannya itu dari titik percabangan tersebut. Nah, ini kan terbukti ya teman-teman. Maaf saya agak lupa ini apa bunyi jelasnya nih hukum Kirchhoff ini. Intinya seperti itu. Nah, di sini kan jelaskan ini 21,552 mA. Nah, yang keluar itu dari I2 itu 12,931 dan yang keluar di I3 R3 8,621 dan kita buktikan, kita jumlahkan keduanya dan hasilnya sama dengan I1-nya. Terbukti ya untuk hukum Kirchhoff ya. Oke. Nggak salah ada di sini ya teman-teman. Sabar, kita cek dulu nih teorinya ini. Hukum Kirchhoff. Nah, nih hukum Kirchhoff 1. Jumlah arus yang masuk ke dalam suatu titik pada suatu rangkaian adalah sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Nah, seperti ini. I1, I2 tambah I3. Ini percabangannya yang tadi, percabangannya di sini. Oke, sip teman-teman. Pastinya teman-teman sudah mengerti. Karena itu sangat simpel konsep sekali ya teman-teman. Lanjut kita ke percobaan yang ketiga. Oke, kita stop dulu ini. Lalu kita klik new di sini. Kita create lagi biar nggak ribet di sini kan. Nah, sudah di blank page baru, kita cek dulu ini percobaan ketiga. Hukum Kirchhoff untuk tegangan. Nah, di sini yang untuk percobaan ketiga ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff yang kedua. Yang bunyinya adalah, ini saya lihat lagi di teori modul ini biar nggak salah-salah sebut nih, jadi teman-teman nggak bingung. Nah, hukum Kirchhoff itu untuk tegangan, hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah beda tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Oke.
ya. Jadi total tegangan pada suatu rangkaian tutup adalah 0. Besarnya adalah 0 ya. Sigma V sama dengan 0. Nah, kita buat dulu rangkaiannya teman-teman. Nah, ini kita pilih DC power. DC power nih sumber tegangannya, klik OK. Klik OK, lalu kita pasangkan di bebas di mana teman mau. Nah, lalu kita pasangkan komponen-komponen yang lainnya, R1-nya atau resistor 1 kita pasangkan besarnya yaitu 100 ohm. Oke, sip. Kita pasangkan di sini 100 ohm. Lalu kita apa lagi? Kita lanjutkan memasang resistor yang selanjutnya, resistor yang kedua yaitu 220 ohm. Klik OK, lalu kita pasangkan di sini. Sip, 220 ohm. Lalu kita lanjut lagi, ini kita pasangkan komponen yang ketiga yaitu resistor 330 ohm. 330 ohm, kita putar, tekan Ctrl R ya, sorry ini. Sip. Oke, sip. Kita letakkan di sini ya. Oke, mantap. Nah, selanjutnya nih teman-teman, nah di sini nih ada voltmeter. Voltmeter pertama kita pasangkan di R1 ya. Oke. Ini voltmeter, oh ya di sini, multimeter. Nah, saya pasangkan di atas saja ya teman-teman biar nggak bingung kalau di bawah ini agak ribet. Saya pasangkan lagi ini di sini. Sini multimeternya. Kita turunkan. Oke. Lalu kita pasangkan di sini. Kita rotate. Oke, kita pasangkan di sini. Sip. Nah, ini kan udah mantap kayak gini teman-teman. Lalu kita hubungkan saja lagi. Nah, kita klik ini di ujung-ujungnya. Belokkan. Sip. Kita klik di sini. Hubungkan. Sip. Kita hubungkan di sini. Sip. Nah, nih kita hubungkan voltmeternya. Kita hubungkan di sini. Sip. Kita hubungkan di sini. Oke, mantap. Lalu kita hubungkan ini ke sini. Lalu ini ke sini. Oke, lalu ini ke sini. Oh ya, ini juga kita hubungin aja dulu ya, teman-teman. Nah, ini ke sini. Lalu ini ke sini. Nah, asik ya ini ya, hubung-hubungan gini ya. Ini yang sangat asik sekali. Oke. Nah, ini sudah jelas ya. Sumber tegangan ada di sini, komponen resistor 1, resistor 2, resistor 3 di sini. Voltmeter 1 ini nggak masalah ya, ini di atas sama di bawah sama aja. Yang penting apa? Dia terhubung secara paralel. Nah, ini dia yang saya maksud tadi. Kalau ampere meter itu nih yang tadi ini, kalau untuk mengukur arus, multimeter itu untuk mengukur arus, ampere meter itu dipasang secara seri. Nah, seperti ini teman-teman, ini kan seri kan, diserikan dengan hambatannya. Nah, sedangkan untuk mengukur tegangan, voltmeter itu dipasangkan secara paralel seperti ini teman-teman, untuk mengukur tegangan. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Nah, itu simple konsep sekali, pasti teman-teman bakal langsung mengerti. Nah, oke. Sumber tegangannya 5 volt. Kita atur dulu sumber tegangannya 5 volt. Kita atur sumber tegangan 5 volt. Klik OK. Nah, ini jadi sekarang kita diminta untuk mencari tegangan 1, tegangan pada hambatan pertama, tegangan pada hambatan kedua, dan tegangan pada hambatan yang ketiga. Lalu kita klik
Oh ya, kita lupa ini untuk memasangkan groundnya. Kita pasangkan ground. Oke, kita pasangkan di sini. Sip. Kita running. Nah, kita klik dulu multimeternya teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan ya, ini volt ya. Nah, ini volt. Ini volt. Nah, kita atur saja dulu teman-teman, biar rapi. Kita kerja rapi ya teman-teman. Oke, sip. Oke, mantap. XMM1, XMM1, XMM2, XMM2, XMM3, XMM3. Sip. Nah, untuk mengukur eh, tegangan, kita pilih di sini V ya teman-teman. V, terus kita pilih sumber tegangannya DC, lurus, DC, DC. Nah, kita lihat nih teman-teman ya. Di sini kan sumber tegangan kita ya. Oh ya, kita tulis dulu lah ya nilainya. Kita buat dulu ini yang 2, sebentar ya teman-teman. Oke, ini yang 2,538 voltnya kita tulis. 2,538. Kita tulis di sini. Nah, di sini kan milivolt ya. Kita rubah dulu ke volt, kita bagi 1000 ya. Jadi 0,769,231. Sip. Nah, ini kan tadi kan untuk percobaan ketiga ini kita gunakan untuk membuktikan tentang hukum Kirchhoff tegangan atau hukum Kirchhoff 2 yang dimana katanya total tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu besarnya sama dengan, artinya sigma V sama dengan 0. Nah, yang artinya itu bisa dikatakan sumber tegangan yang diberikan itu 5 volt. Nah, ini teman-teman, sumber tegangan yang kita berikan itu 5 volt. Jadi nilai tegangan yang ada di masing-masing komponen ini bakal sama dengan 0, bakal sama dengan ditotalkan semuanya, hasilnya akan sama dengan 5 volt. Nah, seperti itu teman-teman maksudnya. Nah, bisa saja mungkin kita tambahkan dulu ya teman-teman nih. Nah, kita coba di kalkulator saja ini kita tambahkan. Apakah dia benar ini total tegangan di komponen 1, resistor 1, di resistor 2 dan resistor 3 itu bakal sama atau mendekati 5 volt gitu ya. Kita coba saja. Nah, kita buka kalkulator. 0, tadi berapa datanya? 0,769 0,769231 ditambah 1,692 ditambah 2,538. Nah, di sini kan artinya 4,99231. Ini teman-teman. Artinya mendekati dengan 5 volt. Nah, di situ berarti terbukti ya tentang hukum Kirchhoff tegangan. Yang artinya total tegangan pada suatu rangkaian tutup besarnya sama dengan 0. Karena di sini totalnya hampir mendekati 5 volt. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di situ saja penjelasan saya tentang modul 1 ini, tentang hukum Ohm dan Kirchhoff arus dan tegangan. Silahkan like kalau teman-teman suka dengan video ini, share jika ini bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.